Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, wudhu adalah aktivitas yang memiliki kedudukan sangat penting dalam ajaran agama Islam. Sebab wudhu menjadi syarat bagi muslim sebelum menunaikan sholat. Sholat sendiri adalah ibadah yang sangat mutlak dilakukan oleh hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Hal tersebut berarti menjelaskan bahwa wudhu yang tidak sah maka secara otomatis akan membatalkan sholat. Ini juga tertuang dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa wudhu, dan tidak diterima sedekah yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Hadis riwayat Muslim. Guna menghindari hal tersebut, sudah selayaknya umat Islam memahami tata cara wudhu yang baik dan benar. Selain itu, perlu juga memperbaiki dan menghindari beberapa kesalahan yang mungkin dilakukan saat mengambil air wudhu. Apa saja kesalahan tersebut? Berikut ini 10 diantaranya. Yang pertama, tidak membaca bismillah. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu membaca bismillah saat memulai sesuatu hal, termasuk ketika berwudhu. Ternyata ini memiliki kedudukan yang penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kedua, tidak sempurna membasuh anggota tubuh yang wajib dalam wudhu. Tidak sempurna membasuh anggota tubuh yang wajib disiram air wudhu menjadi kesalahan yang harus dihindari karena dapat menyebabkan batalnya wudhu. Khalid bin Mi'dan dari sebagian istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan suatu hadis. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang sholat sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengilap karena tidak terbasuh oleh air wudhu seukuran uang dirham atau uang logam. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudhunya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Kemudian yang ketiga, membasuh anggota tubuh lebih dari jumlah yang ditentukan. Selain tidak sempurna membasuh anggota tubuh yang wajib disiram air wudhu, perlu juga memperhatikan kuantitas melakukannya. Apabila tiba-tiba merasa khawatir atau ada yang kurang, sebaiknya jangan membasuhnya lagi, karena bisa menjadi sikap was-was. Itu justru datangnya dari setan. Kemudian yang keempat, boros air. Agama Islam juga mengajarkan umatnya untuk tidak berlebihan atau boros, termasuk dalam hal berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian boros dalam penggunaan air. Maka beliau Sa'ad berkata, apakah dalam masalah air ada pemborosan? Beliau bersabda, iya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kelima, menyebut nama Allah di dalam WC atau membawa benda yang mengandung lafadznya merupakan suatu hal yang makruh, maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjauhinya. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ada seorang lelaki yang berlalu sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang kencing. Maka orang itu pun mengucapkan salam, tapi Nabi tidak membalas salamnya. Hal ini karena menjawab salam adalah termasuk zikir. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keenam, mencuci dubur setelah kentut. Tidak ada istinja atau mencuci dubur ketika buang angin atau kentut. Hal itu hanya berlaku saat buang air kecil dan buang air besar. Maka tidak disyariatkan bagi orang yang kentut untuk beristinja sebelum berwudu sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang.
Imam Ahmad rahimahullah berkata, tidak terdapat dalam Alkitab, tidak pula dalam sunnah Rasulnya, adanya istinja dalam kentut. Yang ada hanyalah wudu. Kemudian yang ketujuh, tertidur lalu tidak mengambil wudu lagi. Sebagian orang yang tertidur di masjid, kemudian apabila iqamat dikumandangkan, dibangunkan oleh orang di sebelahnya, lalu langsung bangkit sholat tanpa berwudu lagi. Itu adalah salah kaprah. Orang yang seperti ini wajib baginya untuk berwudu, karena dia lelap dalam tidurnya. Namun kalau dia sekadar mengantuk dan tidur ringan sehingga masih mengetahui siapa yang ada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudu lagi. Kemudian yang kedelapan, perhatikan istinsyaq dan istinsar. Istinsyaq adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung, sementara istinsar adalah mengeluarkannya, air yang dihirup tadi dari hidung. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu kerap kali hanya memasukkan jarinya yang basah ke hidung. Hal itu harus diperhatikan karena Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda tentang istinsyaq dan istinsar. Barang siapa berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung dan menghembuskannya kembali. Dan barang siapa yang melakukan istijmar, bersuci dari buang air besar dengan batu, hendaklah melakukannya dengan ganjil, tidak genap. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang kesembilan, menganggap mengusap leher dianjurkan. Sebagian orang ada yang beranggapan bahwa mengusap leher saat membasuh wajah adalah hal yang dianjurkan. Padahal sebenarnya tidak demikian. Itu tidak dianjurkan dan tidak termasuk bagian dari wudu. Ingatlah prinsip kehati-hatian dalam Islam. Terkadang ketika menambah-nambahkan, justru itu bisa menjadi bumerang. Kemudian yang ke-10, membaca doa tidak berdasar. Selain menambah-nambahkan gerakan wudu, membaca doa yang tidak ada dalam ajaran juga tentu menjadi satu kesalahan yang bisa membatalkan wudu, dan tentu juga sholat. Adapun doa yang disepakati secara syariat adalah bismillah di awal wudu, mengucap 2 kalimat syahadat di akhir wudu, lalu ditambah dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bertobat dan jadikanlah aku sebagai orang yang bersuci. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Aku memohon ampunan kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.